Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gubernur dari kelas 1N reguler pagi dengan NPM 24100100539. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motherboard, struktur motherboard, dan fungsi motherboard. Oke, kita mulai. Yang pertama, motherboard, struktur, dan fungsinya dalam komputer. Motherboard merupakan komponen penting dalam sistem komputer, berfungsi sebagai pusat koneksi antar komponen. Motherboard merupakan penghubung CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan data, dan komponen-komponen lainnya, sehingga komputer dapat beroperasi dengan baik. Lanjut, pengenalan motherboard. Papan sirkuit utama. Motherboard merupakan papan sirkuit utama dalam komputer yang menghubungkan semua komponen penting. Yang kedua, koneksi atau hubungan koneksi. Motherboard menyediakan berbagai slot dan port untuk menghubungkan komponen dan perangkat tambahan. Yang ketiga, arsitektur. Struktur motherboard ditentukan oleh jenis soket CPU, jumlah slot RAM, dan jenis chipset yang digunakan. Komponen utama motherboard. Yang pertama, prosesor atau CPU merupakan otak komputer bertanggung jawab untuk memproses data dan instruksi. Terus, yang kedua, memori RAM. Memori atau RAM. Memori sementara digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga, chipset. Chipset set microchip yang yang mengontrol komunikasi antara CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Komponen lainnya motherboard. Slot PCI, slot ekspansi untuk memasang kartu grafis atau GPU, kartu jaringan, kartu suara, dan komponen lain. Slot SATA atau serial ATA, konektor untuk perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, dan drive optik. Selanjutnya, VRM, voltage regulator modul, modul yang menstabilkan tegangan listrik untuk CPU dan komponen penting lainnya. Selanjutnya, soket CPU, tempat untuk memasang CPU yang harus sesuai dengan jenis prosesor yang didukung motherboard. Terus, BIOS atau UEFI chip, chip yang menyimpan firmware dasar untuk booting dan konfigurasi sistem. Heatsink dan fan header. Heatsink menyerap panas dari CPU dan fan header adalah konektor untuk kipas pendingin yang biasa kita lihat dalam PC itu. Head. Setelah itu CMOS battery atau complementary metal oxide semiconductor, baterai kecil yang menyimpan informasi pengaturan sistem seperti tanggal dan waktu. Setelah itu I dan O atau kita sebut port, port untuk input dan output, port di bagian belakang motherboard untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti USB, HDMI, internet, audio, dan lain-lain. Terus chip LAN atau internet, chip untuk koneksi jaringan melalui port internet memungkinkan komputer untuk terhubung ke LAN atau internet. Chip audio, chip yang mengolah sinyal audio menyediakan output suara untuk perangkat audio seperti speaker atau headset. Setelah itu M.2 slot, slot khusus untuk SSD M.2 yang biasanya menawarkan kecepatan transfer data lebih tinggi. Selanjutnya, North Bridge, chip yang menghubungkan CPU dengan RAM dan GPU. Walaupun ini sudah banyak digantikan oleh chipset modern, tetapi ini juga masih dipakai di beberapa motherboard lainnya. Short bridge, chip yang mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat input dan output seperti USB, SATA, dan audio. Power connector atau ATX power connector. Konektor daya utama dari power supply untuk motherboard biasanya memiliki 24 pin. Ini untuk power connector ini seperti apa ya? Seperti PC untuk jalur listriknya. Selanjutnya DIMM slot dual in line memory module. Slot untuk memasang modul RAM yang menentukan kapasitas dan kecepatan memori komputer. Selanjutnya fan connector, konektor untuk menghubungkan kipas tambahan pada casing komputer atau pendingin. USB header,
konektor internal untuk menghubungkan port USB tambahan yang ada di casing komputer. Selanjutnya, debug LED atau FOS kode display, layar atau lampu indikator kecil yang menunjukkan kode kesalahan atau status booting untuk membantu diagnosa masalah. Ini biasanya kalau error ada bantuan dari sini, kode-kode dari kedipan lampu itu. Selanjutnya, Thunderbolt header konektor untuk mengaktifkan dukungan Thunderbolt jika motherboard mendukung. Dalam tanda kurung, jika itu mendukung. Untuk transfer data berkecepatan tinggi. RGB header, konektor untuk menghubungkan perangkat dengan lampu RGB, memungkinkan pengguna mengatur pencahayaan RGB pada komponen dan casing untuk penambahan lampu. Kita masuk kepada prosesor, CPU, dan peran motherboard. Yang pertama, soket CPU. Motherboard menyediakan soket khusus untuk memasang CPU compatible. Yang kedua, komunikasi. Motherboard memfasilitasi komunikasi antara CPU dan komponen lainnya. Pengaturan. Motherboard mengatur kecepatan dan pengaturan kinerja CPU. Memori atau RAM dan kontribusi kontribusi motherboard slot RAM menyediakan tempat untuk memasang modul atau RAM. Kontrol akses. Kontrol akses menyediakan motherboard mengendalikan akses CPU ke RAM. Kecepatan data adalah motherboard menentukan kecepatan transfer data antara RAM dan CPU. Selanjutnya, slot ekspansi dan peranan motherboard. Yang pertama, PCI untuk kartu ekspansi seperti kartu suara dan kartu jaringan. Yang selanjutnya, VCIe untuk kartu grafis dan perangkat penyimpanan yang lebih cepat. Yang ketiga, M.2 untuk SSD dan perangkat penyimpanan lainnya yang lebih kecil dan cepat. Berikut ada fotonya dan bisa dilihat. Selanjutnya, sistem catu daya dan pengaruh motherboard. Konektor catu daya. Motherboard memiliki konektor untuk menerima daya dari satu daya. Yang kedua, pengaturan daya. Motherboard mengatur aliran daya komponen-komponen yang terhubung. Yang ketiga, manajemen daya. Motherboard memungkinkan penghematan daya melalui fitur-fitur seperti sleep mode. Integrasi motherboard dalam sistem komputer. Pusat koneksi, motherboard menghubungkan CPU, RAM penyimpanan, dan komponen lainnya. Bisa disebut motherboard ini adalah alat untuk menyatukan antara jaringan-jaringan lain atau bisa disebut pusat koneksi untuk terhubungnya komunikasi antara CPU, RAM, dan penyimpanan lainnya. Selanjutnya, kontrol dan manajemen. Motherboard mengendalikan operasi dan pengaturan seluruh sistem. Komunikasi internal bisa seperti motherboard memfasilitasi komunikasi, data, dan informasi antara komponen-komponen. Berikut ada pemeliharaan dan pembaruan motherboard. Pemeliharaan motherboard meliputi membersihkan debu dan kotoran secara berkala, pembaruan BIOS, dan dapat meningkatkan kapabilitas dengan komponen baru dan meningkatkan kinerja. Oke, sekian dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.